Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dan sini kami akan mempresentasikan UTP kami dengan judul aplikasi Teman Bumi. Sebelum memulai izin memperkenalkan diri, saya Nurul Fazir dengan NPM terakhir 069. Saya Raka Gofur Azmi dengan NPM akhir 001. Saya Muhammad Iqbal Cakrayadina Virgantoro dengan NPM akhir 025. Saya Muhammad Haris Fatur Rahman dengan akhir NPM 065. Saya Tubagus Muhammad Ayhan dengan akhir NPM 071. Baik, sebelum memasukkan Android Studio, kami akan menjelaskan tampilan kami terlebih dahulu di Figma. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tampilan di Figma. Jadi kita membuat sebuah aplikasi itu untuk donasi tentang bumi gitu. Alurnya pertama ada login yang kita buat page-nya. Habis itu ada dashboard, ini dashboard. Kemudian ada explore, itu untuk mencari apa aja yang bisa kita donasi. Kemudian ada history dari donasi kita, kemudian profil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan masuk ke Android. Kita akan masuk ke Android Studio-nya. Pertama, kita akan menjelaskan layout yang ada di file ini. Kita mempunyai 5 halaman utama, yaitu ada Activity Explorer, Activity History, Login, Main, dan Profile. Kedua ini adalah card view ataupun kotak yang bisa di kustomisasi. Pertama kita masuk ke Activity Explorer, Activity Login, maaf. Di sini adalah tampilan utama dari login ke aplikasinya. Di sini kami menggunakan constraint layout, terus menggunakan linear layout yang horizontal, kemudian ada linear layout yang horizontal. Di sini ada image view, text view, edit text email, edit text password, button login, dan button kedua. Kemudian masuk ke dashboard utama. Di sini kita memiliki beberapa layout utama. Utamanya ada constraint layout, kemudian ada linear layout untuk scrolling ke samping. Kemudian ada horizontal scroll, di sini untuk gunanya scroll secara horizontal ke kiri dan ke kanan. Sini terdiri dari beberapa komponen, ada image view, ada button, ada text. Dan di sini kita menggunakan fragment. Nah, fragment itu ada di item project dan item transaction XML ini. Masuk ke history. Di sini kami juga menggunakan fragment dari item project. Di sini kalau untuk activity history kami menggunakan item transaction XML ini agar mempermudah reusable-nya. Kemudian masuk ke activity profile. Sini terdiri dari beberapa layout. Kita banyak menggunakan linear layout di sini secara vertikal dan secara horizontal. Dan ini bisa di scroll. Kemudian masuk ke fragmentnya. Sini fragment dari item projectnya yang ada di activity main dan activity explore. Kemudian ada ini item transaction, ini fragmentnya yang ada di activity history. Sekian penjelasan dari layoutnya. Masuk ke file KT-nya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan file KT. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat beberapa file KT, ada explore activity, history activity, login activity, main activity, profile activity, project adapter, transaction adapter. Nah, pada bagian explore activity ini kita masukkan yaitu fitur pencarian ya. Mungkin bisa dilihat dalam bagian ininya, activity explore-nya tadi. Nah, di sini kita bisa masukin ke dalam
source ini, yaitu di sini bisa di search. Terus kita juga pada bagian ini bisa mengklik tempat ini bagian lain. Ketika navbar bawah kita berada di bagian explore activity, kita bisa mengklik navbar bagian home, bisa klik ke nav history, juga nav profile juga. Ini seperti yang dilihat, ini adalah komposnya, yang dimana kita menaruh item itu di bagian KT nya, karena di layoutnya kita hanya memanggil item saja, dan kita taruhnya di sini agar lebih tertata dan rapih untuk pada bagian halaman itunya. Lalu tidak jauh berbeda dengan explore activity, history activity juga serupa dengan explore activity, yang mana di sini kita bisa melalui di sini bisa ke home, ke explore, ke history, ke profile juga. Dan kurang lebih pada bagian komposnya ini kita sama dengan explore activity tadi, bisa dilihat. Nah, pada bagian ini ada itemnya. Lanjut bagian login activity. Jadi login activity ini adalah tampilan pertama kita ketika kita membuka sebuah aplikasi yang sudah kita atur di Android Manifest, yang mana ketika email ini dimasukkan, itu harus menyertai .email.com @gmail.com, dan ini pada bagian email ataupun kata sandi ini tidak boleh kosong. Ketika kosong, dia akan menghasilkan email dan password harus diisi pada bagian ini. Lalu ketika button pada bagian masuk ini kita klik, atau masuk sebagai tamu kita klik, nanti tembus ke halaman home. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu main activity, dimana ini adalah halaman utama kita. Ketika kita dari halaman login itu kita akan nembus ke home ini tersebut, dan kurang lebih sama seperti explore activity. Harusnya saya menjelaskan pada bagian home terlebih dahulu tadi, tapi ini bisa tembus ke pada navbar yang di bawah. Itu kita bisa klik ke nav history, nav explore, dan nav profile. Nav profile juga sama, kita memakai komposnya di sini agar lebih tertata. Maksud saya ini. Selanjutnya oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang bagian item project. Jadi item project itu untuk tampilan project-project yang tersedia di dalam aplikasi. Sini ada gambar, terus juga ada judul projectnya, ada jumlah donasi yang tercapai, dan ada persennya juga. Kemudian juga ada waktu penggalangan donasinya. Kemudian untuk yang kedua itu ada bagian transaksi atau bagian riwayat. Ini untuk nampilin riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya atas kesempatannya.
Kita langsung aja ya. Jadi kita kali ini bakal merunning untuk project yang telah kita buat. Jadi proses di sini adalah pertama kita masukin email dulu. Emailnya di sini kelompok 12. Jadi di sini halaman dashboard utamanya ya untuk aplikasi crowdfunding atau pendanaan yang telah kami buat. Di sini ada Selamatkan Gajah Sumatera dan yang lain-lain. Di sini juga ada proyek-proyek populer seperti reboisasi, konservasi satwa dan air bersih dan energi terbarukan. Yang mana nantinya dengan adanya aplikasi ini tujuannya bisa dapat membantu kelangsungan hidup bumi ini. Nah, pada taskbar kami ini bisa ke halaman-halaman selanjutnya, bisa explore dari halaman-halaman yang telah pernah kami kerjakan, yang telah aplikasi ini kerjakan untuk pendanaannya. Dan bagian ini adalah bagian untuk donasi, kantong bumbu, kantong bumiku, top up dan yang lain-lain. Nah, bagian sini adalah untuk profile. Ada data persona, pengaturan pembayaran, keamanan akun, bahasa notifikasi dan pembersihan. Sini bisa di scroll juga ya, langsung bisa ke bawah sini. Sini bisa di scroll untuk aplikasinya untuk melihat, dan juga di sini bisa kita scroll di sebelah kanan sini untuk donasinya apa aja yang pernah kita lakukan. Seperti di sini juga bisa kita scroll ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Ya kan, dan sekian dari presentasi dari kelompok 12. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.